pertama kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana cara menggunakan keris dalam perang, sedangkan musuh kita itu menggunakan senapan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya juga agak bingung. Pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan perbedaan fungsi keris lurus dengan keris luk. Nah, di sini karena memang ini kemarin tidak saat online sekarang ya. Jadi mungkin kita tidak bisa klarifikasi dengan pertanyaan itu. Keris lurus sama keris belok-belok itu bedanya apa ya? Ini yang membuat saya juga sendiri bingung. Mas, pertanyaannya ini gimana? Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba gali bersama dengan narasumber kita. Siapa tahu ada beberapa hal yang kita bahas. Oke, siap kan Anto. Dan kebetulan yang berkaitan dengan yang dimaksud beliau kemarin. Yang ketiga, keris yang dipakai dukun-dukun. Nah, ini ada kaitannya juga yang kemarin ada, saya bilang ada chat pribadi dari teman-teman ya. Itu kan Benar ada sekali. fungsi keris. Ada yang digunakan untuk sarana, mungkin untuk ya tadi dari komen ada yang untuk dukun-dukun ya, untuk netizen yang kemarin bertanya, mungkin nanti akan kita bahas. Jadi tetap pantau terus channel ini. Kita kembali ke bahasan yang kemarin ya Kak. Melanjutkan bahasan yang kemarin sebelum kita menyambung pertanyaan dari netizen yang di Facebook ya. Oke, siap. Pertanyaan yang kemarin itu bahasannya sampai merawat keris kalau tidak salah ya. Cara yang merawat keris yang baik dan benar. Kebetulan tadi saya sempat melirik sedikit. Narasumber kita sudah membawa minyak dengan kuas sesuai apa yang kemarin saya inginkan. Seandainya ada kuas ya. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, narasumber bisa menjelaskan bagaimana cara merawat keris, meminyaki keris yang baik dan benar. Oke, siap. Makasih kan Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah amma ba'd. Langsung saja untuk sore hari ini kita melanjutkan ya, karena kemarin itu sebenarnya sudah saya persiapkan tapi tidak terbawa. Nah, ini cara meminyaki keris. Cara meminyaki keris itu yang pertama dari cara membuka. Perlu hati-hati dalam membuka. Karena apa? Kalau kerisnya sering dibuka, sering diminyaki itu biasanya sudah bersih. Kalau yang belum bersih itu biasanya terdapat karat-karat. Nah, itu perlu dibersihkan. Cara membersihkannya dijamas atau direndam seperti kemarin. Terus untuk membukanya jangan terlalu dekat dengan muka. Karena apa? Nanti sewaktu ditarik, khawatir ada percikan dari kawas atau mungkin dari karat. Nah, itu bisa mengganggu pada muka, terlebih lagi pada mata. Gitu ya. Yang pertama biasanya untuk membuka posisi seperti ini, karena ada dua membuka. Yang pertama itu melolos itu warangkannya ditarik ke atas. Nah, ini biasanya untuk perawatan. Kalau untuk perang biasanya dari bilahnya yang ditarik. Ini ngunus ya, ngunus pusoko atau menghunus itu biasanya bilahnya ditarik, gunanya untuk perang. Jadi harus bisa membedakan antara untuk perang dan untuk perawatan. Kalau ini biasanya para pelestari budaya itu menggunakan salam. Dari sini kita salam. Kalau saya biasanya cukup menggunakan assalamualaikum karena saya sebagai orang Islam. Nah, kita salam, assalamualaikum, terus kita tarik. Nah, seperti ini. Ini yang kita tarik adalah warangkanya. Setelah itu nanti kita ambil kuas. Nah, kuasnya saya bisa menggunakan yang seperti ini. Kuas ini biasa digunakan untuk lukis atau mungkin bisa menggunakan sikat gigi tapi yang masih baru ya, jangan yang lama. Berarti kalau sikat gigi bekas nggak boleh ya? Iya. Bisa menggunakan minyak yang khusus untuk keris. Nah, ini khusus untuk keris. Pusaka berarti. Khusus untuk pusaka. Yang ini biasanya yang mudah dijumpai itu baby oil. Baby oil untuk pemijatan bayi.
Nah, saya biasanya lebih suka menggunakan yang minyak keris karena aromanya itu lebih khusus. Terus kita tuang sedikit saja, jangan banyak-banyak. Tapi kalau saudara-saudara atau teman-teman ini mempunyai pusaka yang banyak, nah bisa nanti langsung sekalian memberi minyak pusaka. Kalau saya biasanya meracik sendiri sih. Karena kalau beli itu kita tidak tahu gimana fungsinya, terus aromanya, racikannya apa. Saya biasanya lebih suka meracik sendiri. Dari beberapa bahan saya racik sehingga kalau kurang sesuatu bisa saya tambah. Untuk netizen mungkin yang hobi tosan aji dan menghendaki minyak pusaka bisa langsung menghubungi narasumber ya. Sekaligus ini iklan ya. Selama ini alhamdulillah belum ada yang saya jual. Oh. Karena saya sebetulnya tidak menjual minyak. Ya cukup nanti kalau mau merawat bisa sambil sharing-sharing minyaknya nanti banyak di rumah saya. Biasanya teman-teman tuh seperti itu. Alhamdulillah. Mas, ayo ngopi ya, ngopi karo minyak keris itu minyaknya dari saya. Oh, gratis ya. Berarti dari Komunitas tosan aji narasumber mungkin iya, ada rutinan komunitas ya? saya tuh sering disebut ngopi keris. Nah, ngopi keris ini di salah satu komunitas di Pucak Wangi. Nah ini ya, sambil meminyai, kita sambil jagung, kita celupkan. Kalau ini penuh, kita celupkan sedikit. Jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak, itu kurang bagus untuk bilah. Dan juga untuk namanya warongko. Ini dari bawah, kita minyai ke atas. Ini untuk menyebar minyak, biasanya langsung saya balik. Kalau minyaknya kebanyakan, kalau tidak ya langsung dari satu sisi, dari bawah ke atas. Berarti kalau dari bulu kuas itu minyaknya terlalu banyak, nah, nanti minyaknya juga menetes. Nah, ini kurang saya bagus. coba untuk membuka ya. Seperti Siap. tadi berarti antara ini kemarin yang pendek namanya patrem ya kalau nggak salah. Dari Nah, patrem keris itu cara buganya sama ya berarti. Gunanya sama, hanya saja bentuknya. Tapi biasanya patrem itu digunakan untuk para wanita dan juga anak-anak. gitu ya. Karena zaman dulu itu anak-anak sudah punya keris loh. Anak-anak sudah punya keris loh. Ini yang dipegang Kak Nanto itu sudah diminta sama anak saya yang sekarang umur 5 tahun. Karena sering melihat saya membawa keris, ayah Saya saya Coba minta lolos ya, satu. saya coba lolos ya. Benar sekali. Seperti ini kan. Terus setelah diminyai diangin-anginkan. Diangin-anginkan sehingga minyaknya nanti lebih apa ya? Lebih meresap Iya. dan tidak menetes dan tidak merusak ke warongko. Gitu. Berarti setelah diminyai tidak boleh langsung dikembalikan ke wadahnya atau ke sarungnya ya? Oh, sebaiknya diangin-anginkan dulu. Karena kalau langsung dikembalikan khawatir nanti minyaknya nanti mengendap di warongko. Nanti bisa membuat warongko itu seperti berjamur dan itu bisa merusak dari bilah keris dan juga warongkonya sendiri. Gitu. Oh tadi ada yang tanya ya, ini langsung saya jawab sambil Kak Nanto mungkin mau mencoba mengoreskan minyak atau gimana. Ada yang tanya gimana cara apa itu namanya menggunakan pusaka pada waktu zaman dulu, sedangkan para penjajah itu menggunakan keris. Nah ini pertanyaan Para bagus penjajah ini. menggunakan pistol. Para Oh, penjajah gitu ya. menggunakan pistol, benar Sedangkan sekali. pejuang Senjata. Kita menggunakan keris. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa dulu pada waktu zaman penjajah itu Indonesia itu masih terkenal dengan orangnya yang sakti mandraguna. Ada yang bisa tidak mempan dibacok, tidak mempan benda tajam, termasuk peluru. Ada juga yang punya kecepatan seperti angin. Ada yang juga sewu yang angin, ada katanya yang lipat bumi. ditembak itu meleset ya. Iya, ada yang tidak terlihat. Nah, itu banyak sekali. Belum lagi seperti kita sebagai Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya raja, ada yang namanya apa itu namanya lakon-lakon subuhan dari kiai, air atau kiai, ya, itu kan bisa dimanfaatkan. Sedangkan pada waktu dulu biasanya kalau mau perang, nah ini dari para penggede atau penggedenya atau para pemuka itu biasanya dari para kiai. Para kiai mengutus murid-muridnya. Itu biasanya selain dibekali oleh apa namanya pusaka juga dibekali oleh suatu kebatinan. Dari amalan-amalan ada juga yang diberi raja atau
apa sehingga mereka bisa selamat dalam melawan musuh yang membawa pistol atau senjata api. Sedangkan senjata api dulu itu tidak langsung seperti sekarang langsung tekan des. Ada waktu jeda untuk memompa biasanya. Memompa atau memasukkan reload amunisi ya. Benar, itu digunakan oleh para pejuang, para pejuang yang mempunyai keluyan. Nah, mungkin dalam waktu mereka memompa atau memasukkan misil ya, memasukkan peluru itu dari jarak mungkin berapa ratus meter bisa langsung sampai dan menebas. Nah, itu seperti itu. Beberapa ratus meter bisa langsung menebas para penjajah. Iya. Kalau kita melihat dalam film-film kolosal zaman dulu ya, sekarang itu sudah jarang. Seperti zaman Prabu Angling Dharma itu sekali lompat itu bisa sampai beberapa meter loh. Iya. Nah, itu betul zaman sekali. dulu Bahkan sekali. Sungai yang begitu lebarnya bisa dilompati. Kalau Sekali. sekarang Apalagi yang ilmu halimun, peta itu tidak terlihat. Kalau sekarang kita ibaratkan sungai juara yang lebarnya cuma sekian, kalau kita lompati paling kita hanyut sampai ke laut ya. Iya, ya mungkin yang lain itu hanya sebagian. Kalau yang lain itu bisa menggunakan doa dari para kiai, bisa menggunakan mungkin raja dari para kiai, atau mungkin yang punya ilmu kebal itu tinggal ya jalan saja, ditembaki dari musuhnya kita santai saja jalan atau lari lah kita tebas itu aja. Gitu ya. Nah, jadi jangan piye yo carane le anu. Saking asiknya saya mendengarkan sampai lupa tadi mau minyaki keris. Oh iya, sambil saya meminyaki keris, nanti bisa dilanjut untuk ngobrolnya. Tapi tolong dilihat untuk saya minyaki benar atau salahnya ya. Benar sekali kan Anto. Coba diperhatikan. Dikhawatirkan jadi nanti sedikit saja nanti. Minyaknya ya? sedikit. Kalau misalnya ini kebanyakan bisakah kita misalnya bisa kita keringkan. Nah, gitu ya. Atau diketok-ketok dari bawah ke atas. Dari bawah ya. Ya, benar dari sekali. Dari bawah sini ke atas. Terus seandainya di bulu kuas ini terlalu banyak, kita balik dulu ya biar kita balik dulu biar merata. Biasanya seperti itu. Dan ini fungsinya biar bilah keris itu aman dari karat. Karena kalau sudah dijamah, dibersihkan, tidak dikasih minyak, lah ini nanti gini ya, berkarat. Nah. Untuk para netizen mungkin kalau kurang dekat nanti bisa datang ke sini langsung komplain ke saya. Kak, kurang dekat gitu ya. Ya, atau bisa langsung datang nanti sambil ngopi-ngopi. Ya. Minyaknya diratakan ke seluruh bilah. Gini. Siap. Dari bawah ke atas. Oke. Merata sampai benar-benar rata dan usahakan setipis mungkin minyaknya karena tadi sesuai kata narasumber bahwasanya selesai diminyaki itu harus diangin-anginkan supaya minyaknya mengering dulu biar tidak menempel di warangka. Bukan rangka tulang tapi warangka sarung keris ya. Dan memang kelihatannya putra narasumber kita memang kelihatannya bagus sekali. Saya juga dari putra saya tuh. Sedikit tertarik dengan apa yang saya pegang. Mulai dari batian ini pamornya. Pamor ya? Pamornya itu unik sekali. Pamornya kalau biasanya itu kan ada seperti yang pulau-pulau seperti di baju atau apa itulah bintik-bintik atau gimana. Ini pamornya itu bisa seperti sebuah akar atau apa yang melilit di besi ini. Itu namanya pamor miring, Mas. Pamor miring. Atau lebih tepatnya karena pamor kan dalam proses pembuatan itu ada dua. Yang pertama pamor melumpah, jadi seperti ini. Yang pertama pamor miring. Pamor miring itu antara besi yang dibuat bahan itu dengan pamornya tegak lurus, horizontal. Jadi ada yang vertikal, horizontal. Kalau pamornya yang melumpah itu seperti ini bilah, ini pamor ditumpuk. Sedangkan untuk yang pamor miring, ini bilah, baja atau bahan, pamornya itu berdiri. Ini namanya pembuatan pamor miring. Berarti nanti untuk yang pamor melumpah itu hasilnya kurang lebih yang seperti ini ya? Iya, itu termasuk pamor melumpah. Nanti bisa dijelaskan. Nanti kita langsung gini saja. Karena untuk pamor sendiri itu
kemarin saya mencoba menghitung ya, itu ada sekitar 93 jenis pamor. Dari 93 jenis pamor, nanti kalau diterangkan pada waktu ini juga menyita waktu. Iya, mungkin. Jadi lebih enaknya nanti kita review saja ya. Review dari boleh. keris, ini nanti kita review dapurnya apa, terus pamornya apa. Bagus. Itu lebih menyikat waktu. Ya, kita lebih menghemat waktu. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa beberapa tamu kita. Ada Aden Dodi Kristanto, ada Arjun Yanjudak, ada Jenengku Kavia Ansori, Dika, PMI Wahid Hasim, MA Taris, dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Selamat datang semuanya para netizen dari warga Facebook Kecamatan Dunia Maya, ya Kabupaten Dunia Nyata. Entah Benar sekali. seucap-ucap saya ya. Kita lanjut lagi. Iya, sebelumnya ini sambil menanti ya, ini yang sudah diangin-anginkan. Karena ini tadi saya beri minyak tipis, jadi bisa langsung waktunya sedikit. Dan cara memasukkannya lagi itu kita posisikan kerisnya berdiri biar menghadap atau madep marang Gusti Pangeran Kang Murgawasiso. Nah, terus dari warongkonya dari atas kita sarungkan ke dalam. Bukan bilanya yang kita masukkan, tapi warungnya kita masukkan. Oke, para netizen sekalian, bisa diperhatikan tadi dari cara menyarungkan saja itu sudah mempunyai makna filosofi tersendiri untuk mencapai sebuah kemuliaan hidup kepada Sang Pencipta. Benar sekali. Dan saya pernah mendengar sedikit ya suara-suara angin, mungkin fakta ya, bahwa dalam Tosan Aji Keris sendiri itu nilai filosofinya besar sekali. Bahkan dari cara untuk serah terima, menyerahkan dan menerima sebuah keris itu saja memiliki makna filosofi tersendiri. Apakah benar? Benar sekali ya, Nanto. Kadang ada yang punya dari orang tua memandang anaknya atau cucunya atau keturunannya ini punya keahlian atau punya pak tersendiri di suatu bidang, itu diberikan keris yang cocok. Oh gitu. Contohnya pandai berdagang dikasih keris yang bagus untuk berdagang. Pandai bertani dikasihkan keris yang pandai bertani. Atau mungkin dia pandai menerangkan atau bercerita lah, dikasih keris yang tuahnya bisa untuk orang yang bisa bercerita, untuk menjadi guru, menjadi pemimpin ada. Filosofi dari sebuah keris itu disesuaikan dengan karakter yang pemegang. Itu yang kedua. Nah. Dan yang ketiga, saya juga dengar gini, Kak, untuk cara memberikan sebuah keris dan menerima sebuah keris, bisa pinjam yang masih disarung nggak? Oh. Ini yang sering saya dengar. Gini ya. Seperti ini. Iya. Nah, ini gini. Maaf. Yang kepala diberikan. Mungkin dihadapkan ke sana ya, Kak. Biar agak keris teratap. Kata Mas Dodi ya, Mas Dodi Kristanto. Keris Aden Dodi Kristanto. Bisa dilihat keris mak teratapnya datang, Den. Oke, untuk serah terima keris itu saya pernah dengar untuk yang dari lebih tua ke lebih muda cara pegangnya itu ada sendiri. Ya, ada seperti ini, ada seperti ini. Ya, tapi kalau orang Jawa banyak yang seperti ini. Gini ya. Gini. Dan mungkin untuk narasumber sendiri bisa dijelaskan dari ujung atas dan ujung bawah itu makna filosofi. Iya. Untuk serah terima itu mungkin saya pernah dengar cerita itu seperti ini, mungkin klarifikasi dari narasumber nanti benar atau tidaknya ya. Untuk penyampaian keris, pemberian keris atau penerimaan untuk ke orang yang lebih tua itu biasanya yang megang, yang memberi itu di ujung bawah. Tapi kalau diberikan ke orang yang lebih muda itu pegangnya di atas. Di atas. Gitu. Itu jadi, mungkin bisa dijelaskan maknanya itu gimana? Maknanya ya untuk apa ya namanya? Memberikan penghormatan atau memberikan sebuah pusaka dari orang tua ke orang yang lebih muda atau dari atasan ke bawahan biar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Karena kalau asal diberikan nanti menggunakannya juga asal. Tapi kalau dari sini ada tatacan sendiri, ada upacara sendiri, itu mereka akan lebih menghargai nilai dari apa yang diberikan. Oh gitu. Seperti itu, Mas. Ya cukup singkat saja. Oke,
Kita lanjut ke yang tadi, kembali ke yang masalah yang tadi ya Kak. Untuk masalah penggunaan keris tadi kan sudah dibahas bahwa keris digunakan dalam perjuangan. Itu kan dulu. Tapi kalau sekarang kegunaan dari keris itu sendiri itu untuk apa saja? Kalau zaman sekarang itu kebanyakan keris itu disimpan sebagai simpanan, sebagai pusaka warisan leluhur. Ada juga yang dikoleksi dan banyak dari teman-teman itu yang mengoleksi. Bisa ada puluhan, ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan koleksi. Ada nggak yang kolekdol? Koleksi dan didol Maksudnya gitu. Koleksi dan didol itu ada. Atau dia membutuhkan maisah ya, membutuhkan uangnya bisa dijual. Dimaharkan lah kalau bahasanya ya. Dan untuk para netizen sekalian, tadi sudah dibahas, kita kembali ke bahasan yang kemarin memang belum sempat saya bahas. Pertanyaan dari pesan dari teman saya. Ya. Itu tolong narasumber jelaskan mengenai bagian-bagian keris. Ya, itu terus dalam dunia perkerisan atau tosan aji, keris itu dibagi menjadi berapa macam? Bagaimana penjelasan dari macam-macam keris tersebut? Oke, terima kasih. Untuk pembagian keris ya, pembagian keris kemarin sudah yang dari panjangnya, terus dari apa itu namanya dapurnya. Ada dapurnya itu yang keris lo dan keris lurus. Keris lurus itu yang seperti ini, keris lurus. Sedangkan yang lo itu berkelok-kelok. Yang lo itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Oh gitu ya. Oh ini, oke ini yang lo atau lurus. berkelok, atau yang ini yang lurus gitu. Dan untuk dapurnya itu kita mulai dari yang lurus ya. Yang lurus itu kemarin sudah saya ceritakan. Bagian dapur lurus itu kurang lebih ada 63. Ada 63 keris. Jadi ada 63 dapur. Kita mulai dari keris yang pertama. Apa ya? Brojol. Keris pertama itu biasanya brojol. Brojol itu seperti ini. Jadi nanti kita langsung lihat ricikannya sambil menerangkan nama-nama keris. Nah, jadi sini nih namanya gonjo. Nah, gonjo. Terus lagi ke atas namanya bilah. Bilah keris. Dan yang di dalam ini, yang terselubung dalam ini namanya pegangan atau deder. Ini ada yang namanya peksi. Nah, jadi untuk dapur brojol, nah itu sangat sederhana. Jadi cukup gandek lugas. Gandek itu seperti ini. Jadinya jelas. Gandek lugas. Gandek berarti yang ada di depan ya? Iya, gandek lugas dan tanpa embel-embel yang lain. Nah, enggak ada gereneng, enggak ada keruingan. Gereneng ya para netizen, bukan geremeng ya. Benar, ini gereneng. Iya. Dan kerisnya juga tidak bengkok. Itu masuk keris itu dapur brojol ya. Sedangkan nanti kita melihat lagi non kan nanti yang ini. Ini ya. Ini hampir mirip dengan dapur brojol. Ini bedanya di sini ada pejetan. Yang ini namanya pejetan. Oh, ada lubang seperti ini. Yang seperti pejetan. Bekas dipencet itu ya. Sekali. Bekas ini dipencet ibu jari tanda atau jari jempola. Jempol. Nah, ini itu ada namanya pejetan. Gandek lugas. Gandeknya terus lugas. ada tikel alis. Tikel alis. Lugas ini, itu kalau nggak salah bisa diartikan lurus ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Atau jelas. Oh, gitu ya. Nah, ini masuknya ke tilam upih. Kalau nanti ini ada apa namanya serawean atau ada tonjolan atau lekungan ke dalam sini agak seperti panjang itu sebuah garis gitu ya. Bukan, tapi seperti ini ya, seperti pejetan tapi agak ke atas. Oh, gitu. Apa ya? Seperti atau kurang lebih bisa atau yang seperti ini belakang ini ya? Iya, benar. Oh, bukan. Ini nanti beda sendiri. Jadi sini tuh ada cembung, nah, seperti ada lubang, lubang agak ke atas. Nah itu nanti namanya serawean. Nah, itu tilam sari ya? Tilam upih. Tilam upih. Iya yang ada tilam sari.
tilam upi dan tilam sari. Berarti- Terus untuk pamornya ya tadi lupa. Untuk pamornya ini yang di dalam ini, bahan pamornya kemarin sudah saya jelaskan. Ada bahwa pamor itu kemarin ada dari meteorit, ada dari nikel, meteorit. ada apa banyak sekali saya Meteorit sampai atau lupa. yang banyak mengandung titanium. Ini namanya pamor kalau di tengah. Iya. Ini namanya pamor adeg atau pamor sodo sakler. Sodo sakler. Sodo sakler bukan pamor adeg, nanti pamor adeg ada sendiri. Ini namanya sodo sakler. Kalau berdirinya cukup sampai tengah, tidak sampai atas. Nah, ini namanya nanti pamor alip. Ada pamor alip. Ada pamor alif mungkin, Iya. ada pamor bak dan Terus lagi di sini di pinggir ini namanya wengkon. Nah, wengkon. Jadi yang di pinggir ini Iya. di pinggir membungkus yang dalam namanya wengkon. Tapi kalau bersatu seperti ini dalam satu bilah ini Iya. namanya tejo kinurung. Nah, Oh. jadi dari gabungan dua Oke, pamor, netizen ini kita Mbah menjadi Tejo satu hadir pamor atau yang tidak ya? namanya Tejo kinurung. Nah, bisa muncul Netizen ya. kita Mbah Tejo hadir atau tidak ya, selamat datang Mbah Tejo kalau mungkin. Ini Tejo Kinurung ada Mbah. Monggo hadir di lokasi Mbah. Nah, untuk tuah dari brojol, dari kerisnya, tuahnya. Tapi kita garis bawahi di bawah ya. Kita garis bawahi di atas, kita buat kesepakatan bahwa tuah di sini atau kegunaan atau apa ya karomah itu tetap atas kodrat Izin. irodannya Gusti Allah Allah. Subhanahu wa taala. Atas izin beliau. Tapi Itu biar hanya enak perantara. menyebutnya nggak terlalu banyak apa kata, nah, kita langsung sebut tuah. Tuahnya brojol itu biasanya untuk apa namanya brojolke hajat. Kalau orang dulu itu Hajat. ada Ya, yang keinginan. dipegang seperti ini biasanya agemane para wanita. Kerisnya pendek, nah, Iya. masuk patrem, terus brojol ini fungsinya kalau mereka melahirkan itu lebih cepat brojol. Oh, lebih gitu. cepat melahirkan. Bisa membantu Terus juga membantu. bisa membrojolkan hajat yang mereka inginkan. Oke, sebelum dilanjut mungkin minyaknya bisa disimpan dulu Kak. Saya Oke, khawatir siap. kalau nanti tumpah. Eman ya. Daripada tumpah mending saya bawa pulang. Oke, kita Terus lanjut. lagi ini masuk ke tadi sudah dapurnya tilam upik. Pamor. Pamornya ini pamor merambut. Merambut ya. Pamor merambut itu ada yang mirip. Jadi kalau seperti ini nih pamor merambut ada seperti garis-garis ke atas. Nah, ini bisa dilihat. Garis Seperti Garis. sebuah rambut ya. Ya, seperti rambut. Kalau garisnya patah-patah ini namanya pamor merambut. Oh, gitu. Kalau garisnya dari atas ke bawah. atas ke bawah Lurus. atau dari bawah ke atas lurus tidak ada patahnya, itu namanya pamor adeg. Oh, Pamor adeg bedanya sendiri, pamor adeg. Terus kalau pamornya bentuknya sama dan di sini ada yang bercabang, ada bercabang, ini kan enggak bercabang. Kalau nanti ada yang bercabang di sini seperti rambut yang bercabang, itu namanya pamor ilining wareh. Ilining wareh. Ilining wareh. Wareh itu kalau dalam bahasa Jawa kalau nggak salah itu air ya. Air. Nah, Ada berarti yang- milinya Mili- banyu atau Banyu mengalirnya banyu. banyu mili cepatnya. Oke, itu tadi ada pamor-pamor yang berdiri itu masuknya pamor miring Berdiri, atau pamor masuknya melumah. miring. Dan garis tilam, mohon maaf, garis tilam ini tilam UP, tilam sari, jalak tilam itu gunanya untuk ketentraman dalam keluarga. Oh. Nah, jadi orang dulu banyak yang dimiliki itu keris brojol, keris tilam. Karena apa? Biar keluarga mereka tentram, anak-anaknya tentram. Setelah ada bicara ketentraman dalam keluarga, saya pengen meletakkan keris yang ini. Saya tertarik dengan sebuah keris. Bentar, ini yang ini nanti belakang saja Kak. Oh gitu. Oke, ini. Oke, ini dia. Itu Ini. salah satu keris langka itu. Saya Seharusnya belakang. sering dengar. Ini belakang saja ya? Nah, itu belakang saja. Ini belakang saja. Oke, Atau ini yang saya wingit itu sangat wingit itu. Keris ini ada yang menyebutkan tuahnya itu ada yang digunakan untuk hal yang mungkin agak condong ke arah kiri. Padahal yang disebutkan itu oke. Ini nanti saja ya.
Oke, yang penasaran, saksikan sampai selesai. Ini paling belakang. Disimpan saja Kak. Saya Ya mungkin dari bagian lurus ya. bisa ini dulu. Oke, ini ya dapurnya seperti ini. Nah, seperti kemarin ini namanya kembang kacang. Kembang kacangnya ada yang melengkung, kalau ini bujel atau pokok. Terus lagi di bawahnya ada jalan. Ada jalan. Terus di sini apa namanya kemarin ya? Jalan. Saya pernah dengar itu yang namanya lambe gajah itu yang lambe mana? gajah, ya benar lambe gajah. Ini lambe gajah. Nah, lambe gajah ini yang ini. Oke, netizen, Lambe suara gajah. saya agak hilang sebentar ya. Mic-nya sedikit mengganggu saya. Saya geser dulu ya. Ini lambe gajah. Jadi yang bawah ini lambe gajah. Terus di sini ya, ini ada Itu pejetan. seperti tadi. Oke, pejetan ya. Seperti itu. Terus ini ada yang namanya sogoan. Sogoan ya. Di sini ada sogoan depan di sini, dan yang ini sogoan belakang. Namanya sogoan rangkap. Ada yang satu saja depan saja, ada yang belakang saja. Nah, ini sogoan. Terus di sini ini namanya odo-odo. Odo. Jadi seperti gleger. Geger seperti geger punuk. Gleger sapi. Punggung sapi atau yang agak gleger itu gleger sapi. Terus ini ada rican lagi. Tingel ya, yang sini pucuk sini. Kecil itu ya. Nah, yang ini oke, ini namanya tingel. Kenanya pakai kuas kurang enak. Apa ya? Nah, sini tingel yang kecil. Terus gini. Bisa pinjam kunci ini sambil ditutup nggak pakai kunci. pulpen Mas, enak pulpen. Pulpen, saya carikan pulpen bentar. Atau ini yang kemarin rondo. Nah, daun yang berbentuk huruf do. Iya. Ini namanya rondo. Rondo janda ya. Kalau di sini rondo, di sini rondo nunut. Itu rondo nunut. Itu rondo. Daun Terus yang berbentuk yang di bawah, aksara do. yang di tengah ini namanya ripandan. Nah, ripandan. Yang belakang ini namanya buntut mimi. Jadi ribet ya. Makanya Ternyata saya sering lupa. dari satu bilah itu saja rician atau apa itu? Ricekannya banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia rician itu apa Kak? Apa ya? Bagian Bagian. ya. Bagian dari keris itu sendiri namanya banyak sekali. Dan salut saya kepada orang terdahulu sampai tidak lupa dan tidak tertukar memberi nama itu loh. Dan setiap ricikan itu mempunyai filosofi sendiri. Tapi kalau kita gitu bahas ya? di sini nanti kehabisan waktu. Tetap. Next time saja Kak, atau Di panggung yang lain saja ya. Di panggung yang lain Kita saja. fokus ke dapur Iya. dan pamor. Iya. Nah, ini dapurnya termasuk dapur Pasopati. Dapur Pasopati. Seperti ini. Dapur Pasopati itu tuahnya untuk apa ya? Kewibawaan. Oh gitu. Jadi kalau dibawa perang ini lebih berwibawa. Ini biasa dibawa perang. Oke, nuwun sewu Kak Ali, saya menyelak sebentar. Tadi ada pamor merambut, itu tadi ada dapur Pasopati. saya keingat dengan kata pati dan kata merambut. Saya pernah dengar dari orang-orang tua, pusaka dari pati sendiri itu adalah Ikonnya adalah Rambut rambut pinutung, pinutung benar, dan kuluk kanigoro. Mungkin untuk rambut pinutungnya bisa dijelaskan. Rambut pinutung itu ikon pati ya dulu yang apa itu namanya? Pertama memegang atau yang terakhir memegang itu Adipati Kembang Joyo kalau nggak salah. Soalnya saya agak lupa ceritanya. Nah itu terus diwariskan karena dulu dibagi menjadi 2 kadipaten di Pati ini. Akhirnya kalau nggak salah ada pertentangan terus menjadi 1 kadipaten Carang Soko dan apa Parang Garudo. Parang Garudo dan Carang Soko ya. Nah, kita dari 2 tadi melebur menjadi 1 karena yang 1 itu kalah perang. Kalau nggak Jadi, salah itu nama Pesantenan. dulu Kadipaten belum Pesantenan. Pati Bumi Binatani tapi masih Pati Pesantenan ya. Iya. Iya.
Pesantenan terus berubah menjadi padi dan ekornya itu rambut pinutung. Rambut pinutung wakila itu lo-nya ada 13. Oh, gitu. Lo-nya 13 terus tapi ya masih belum bisa dipastikan karena yang memegang apa itu pusakanya itu hanya orang-orang tertentu. Tapi ada nggak perbedaan dari pamor rambut sendiri dengan rambut pinutung itu? Ada Rambut ciri khas pinutung sendiri itu sebuah lakopan kan Nanto. Oh gitu ya. Sebuah lakopan jadi kadang ada orang tua itu mempunyai keris yang biasa digunakan mengusir angin. Nah, terus dikasih nama atau dilakopi Kiai Singkir Angin. Seperti yang kemarin kita bahas ya. Nah, padahal dapurnya brojol. Dapurnya tilam, dapurnya keris singkir angin, ada keris singkir geni, ada keris singkir rondo. Maaf, singkir rondo nggak ada ya. Kalau rondo, daun yang berbentuk aksara rondo itu tadi ada, bukan rondo janda ya. Rondo. Terus ini Rondo, dari berbentuk pamornya, aksara, ya. pamornya itu masuknya ke ron genderu. Ron genderu atau daun Genderu ya. Daun genduro itu ron daun genderu. genduru. Karena ron dari bahasa Jawa itu artinya adalah daun. Jangan salah artikan kalau ada kata rondo ya. Ron itu daun. Nah, kita Ada keluar ron dari kata itu. genderu, ada ron pakis. Kalau nggak salah itu saya Iya, pernah ada. dengar Ron ron pakis itu pakis, ada. ron Hampir pring. Mirip seperti ini, ada yang pamor lain itu ada ron pakis. Cuma ron pakis itu agak apa ya namanya? Agak mepet. Nah, kebenaran di sini nggak ada ya. Belum ada. Ini kerep, terus pamor yang mirip lagi itu ada belarak sineret. Belarak sineret itu seperti ini tapi lebih apa ya rapat lagi, seperti belarak. Oh gitu. Ke atas seperti ini ke atas, tapi lebih rapat. Tapi kalau yang apa itu namanya arahnya, kalau belarak sineret arahnya ke atas, kalau yang ke bawah itu namanya lagi ada rogo nangsang. Jadi pamornya itu beda sedikit beda. Oh gitu ya. Nah, Hanya perbedaan arah saja itu ternyata namanya sendiri. Oke, terima kasih. Dan saya salut sekali untuk narasumber kita dari berbagai bentuk dapur, berbagai bentuk pamor, ternyata bisa menguasai. Saya sendiri sebenarnya pribadi saya memang sudah sedikit ingin melestarikan budaya Tosan Aji karena kemarin saya sudah terinspirasi dari narasumber kita. Kemarin saya sudah sempat baca-baca. Cari-cari. Bahkan saya sebenarnya sudah cari buku ensiklopedia keris. Kemarin sudah sering saya buka-buka ya. Oke. Dan sebelum ini tuahnya kan Anto. Nah, tuahnya untuk tuah pamornya Iya. itu sama untuk kewibawaan. kewibawaan ya. Nah, jadi biar lebih punya wibawa, ditakuti musuh dan dihormati oleh bawahan. Nah, seperti itu. Terus kita bergeser ke lagi seperti ini. Ke sini dulu yang tengah nanti agak belakang. Ini namanya dapur sempaner atau sepaner dengan rincian Iya. kembang kacang. Ada jalan di tengah ini jalan. Ya. Di tengah ini jalan, yang bawah lambe gajah. Nah, lambe gajah. Terus di sini sama ada pecetan. Oke. Pecetan, sini ada greneng. Atau yang masuk biasanya dari tingil. Tingil ini masuk. Ini masuknya ke dapur sepaner. Sepaner ini sama untuk kewibawaan. Sepaner terus pamornya ini adalah ngelar gangsir. Ngelar gangsir. Jadi seperti wujud lar gangsir. Oke. Lar gangsir. Dan kalau seperti ini ada yang mirip lagi Mas Nanto. Apa? Bedanya kalau lar gangsir itu tidak ada seperti apa ya, yang tengah garis tengah. Kalau ada garis tengah itu nanti namanya apa kemarin? Agak lupa. Oke, Gagang kanyut. Nah, Gagang kanyut. Oke. Oke, ngapunten Gagang kali kanyut. menyelak sebentar sambil kali mungkin tadi saya sudah meminyaki ini, bisa dicek cara saya meminyaki benar atau salah, dan mungkin kalau sudah kering bisa disarungkan kembali yang tadi kelangenan anak lanang katanya. Jadi sudah benar. Sambil menunggu Kak Ali mengecek saya meminyaki, saya sambut dulu dari beberapa netizen yang sudah
masuk. Setia menonton wajah saya yang begitu rupawan dan juga bahasan kita yang begitu menawan. Oke, selamat datang untuk yang tadi sudah saya sebutkan dan juga dari Gerakan Pemuda Ansor Pucak Wangi, Mas Oim, Gonding, Ahyar, Trigun, Nur, terus ada Aksara Jawa juga yang katanya dari Denpasar Nyimak. Wah, selamat budayawan Jawa. Saya nggak bisa baca sampai. Oke, Alipati Suprapto, PMI Wahid Hasim yang tadi sudah saya sebutkan. Selamat datang, selamat menyaksikan. Ada beberapa pertanyaan mulai dari falsafah keris. Kak, gimana filosofi keris Jawa? Itu yang pertama. Terus ada spill sedikit pamor dari keris yang ada di atas meja. Oke. Terus yang selanjutnya, pemahaman masyarakat keris itu masih erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau klinik untuk zaman sekarang. Bagaimana fungsi keris dalam penggunaannya, Trim? Oke, itu memang pertanyaan yang saya simpan dan kemarin pengen saya tanyakan di episode sebelumnya, tapi waktunya memang tidak sempat. Nanti bisa kita bahas ya. Kita fokuskan ke yang ini. Oke, dari GP Ansor, saya salut. Terima kasih mengingatkan pesan dari teman saya yang kemarin masuk Jabri WA. Kaitannya dengan ini. Terus yang keris yang digunakan temanggung ke bawah atau temanggung sampai ke raja-raja, ada perbedaannya Kak? Kalau ada, terletak di bagian mana? Terus bagaimana asal usul nama keris bisa disebut dengan nama kiai atau kata kiai sendiri yang disemat di pemuka agama Islam sendiri? Apa malah diadopsi dari penamaan kebudayaan Jawa? Oke, ini ada dua pertanyaan yang saya nilai cukup bagus Kak, cukup berbobot. Yang pertama kita ambil yang singkat dulu, walaupun tadi saya sedikit tertarik dengan yang awal, tapi yang lebih singkat, nama kiai. Ya, Kiai Singkir. Kiai Singkir. Nah, itu penamaannya apakah itu diadopsi dari Islam ataukah mungkin Islam yang mengadopsi dari Jawa untuk tokoh agamanya, itu mohon dibahas. Kata-kata kiai itu kalau zaman orang dulu ya, itu mempunyai arti seseorang yang linuweh dalam ilmu. Oh gitu ya. Berarti bukan pemuka ya. Ya, sesuai dalam ilmu, terus dalam kerohanian. Oh, berarti ilmu dan kerohanian itu disebut kiai. Intinya yang bisa diunggulkan lah. Iya, yang bisa dibuat sebagai sepuh-sepuhan atau tuan-tuan. Orang tua atau mungkin suri tauladan. Dan penamaan kiai seperti Kiai Singkir Angin itu juga diambilkan karena mereka menghormati pusaka yang sudah dibuat oleh empu itu dengan susah payah dan dengan asar dan juga tuah yang bagus. Kadang ada yang dikasih kodam sesepuh, ada kodam-kodam yang umurnya lebih tua daripada yang memegang. Itu jadi mereka menghormati, jadi disebut kiai. Atau lebih menghormati kerisnya sendiri, bannya sendiri. Siap. Oke, untuk tadi yang sempat tanya bagaimana asal usul nama keris bisa disemat dengan nama kiai ya. Berarti kiai itu dari dulu waktu sebelum ada Islam masuk ke tanah Jawa, berarti kiai itu sudah keluar. Bukan berarti dari kata Islam sendiri atau mungkin Islam yang mengadopsi Jawa. Saya sendiri mungkin tidak bisa menentukan mana yang lebih dulu. Tapi dalam istilah Islam itu kiai itu ada pemuka agama. Tapi dalam dunia Tosat Naji, kiai itu adalah sebuah penghormatan kepada yang mempunyai kelebihannya dalam ilmu dan juga kerohanian. Ilmu. Karena kiai yang dalam Islam juga sama. Kerohaniannya dia lebih tinggi. Iya, makanya disebut kiai. Oh iya. Oke, terima kasih jawaban dari narasumber. Oke, sebelum lanjut, ini tadi saya sempat keingat, mungkin saya lupa atau gimana. Kemarin kan dari isi keris itu ada yoni, ada aksar ya. Aksar dan juga ada tuah. Saya agak lupa, entah sudah dibahas atau belum. Aksar sendiri itu apa Kak? Aksar itu semacam kegunaan. Sama, hampir aksar sama tuah itu kegunaan. Cuman tuah itu biasanya lebih ke ke yang bersifat duniawi. Gitu. Kalau athar itu yang bersifat kebatinan. Seperti itu. Oke. Itu gunanya seperti itu. Karena ini tadi membahas tentang kegunaan, kita langsung ke pertanyaan yang tadi sedikit berbobot dari para netizen yang mengingatkan saya kepada pertanyaan teman saya.
Ini tadi dalam sebuah pemahaman masyarakat itu masih erat kaitannya dengan hal-hal yang berkait klinik untuk zaman sekarang. Bagaimana fungsi keris dalam penggunaannya, ya. Itu kemarin saya teringat dengan pertanyaan teman saya. Bagaimana hukumnya menggunakan keris untuk sarana berobat atau sarana mencapai sebuah keinginan dalam pemilihan umum. Pemilihan umum sampai saya pletoten ya, pemilihan umum. Pertanyaannya berat sekali ini, saya sampai tidak kuat menyangganya. Itu kemarin sudah tersimpan sebenarnya Kak. Ada teman saya yang jawab ke saya itu, tolong tanyakan penggunaan keris untuk berobat dan jadi untuk keris sekarang itu banyak disimpan, digunakan koleksi dan masih sebagian yang dinilai karena dalam keris sendiri itu orang dulu menyebutnya itu apa ya? Doa dari sang empu. Jadi keris termasuk doa mustajabah yang tanpa diucap. Jadi kalau kita mempunyai keris otomatis kita mempunyai atau memegang doa sang empu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti banyak kegunaan. Bisa disamaartikan dengan raja juga ya, tapi mungkin beda kalau raja kan bentuknya doa yang disematkan dalam sebuah tulisan. Kalau ini doa yang disematkan dalam sebuah benda gitu dalam sebuah keris. Berarti ini terus untuk penggunaannya tergantung cara kita memakainya atau memandangnya atau cara pikir kita, cara olah kita, cara menerima kita itu bagaimana. Kalau kita memandang sebuah keris itu sebagai sesuatu yang sakti, nah itu kita sangat tidak bagus ya, karena bisa dikaitkan dengan seperti kemarin berbau hal-hal yang musyrik ya. Gitu. Itu kurang bagus. Jadi kita sebagai orang Islam hanya ini sebagai sarana. Kalau ada yang menggunakan itu hak mereka. Yang penting kalau saya sendiri ada teman-teman itu yang menggunakan, karena kita memiliki keris itu secara tidak langsung kita juga mempunyai suatu keinginan, mempunyai suatu doa yang kita ingin lantarkan melewati keris. Sedangkan kita sendiri sebagai orang Islam itu salah satu yang harus kita tuju untuk berdoa, kita minta pertolongan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sarana mana. Jadi seperti dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada panjenengan saya menyembah, panjenengan Allah ya. Kama menyembah, dan hanya kepada panjenengan Gusti Allah saya memohon pertolongan. Dan untuk teman-teman atau pelestari budaya yang mau menggunakan keris sebagai sarana, hanya pesan saya jangan keluar dari jalur akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan menggunakan keris itu sebagai sarana untuk membohongi orang lain. Contohnya ada yang sampai dimasukkan ke dalam kelapa dengan cara rekayasa, dengan cara berbohong, itu yang tidak baik itu seperti itu. Berarti gini ya, saya ingin membuat kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh narasumber kita. Berarti penggunaan sebuah keris atau tosan aji sendiri itu dalam sebuah sarana pengobatan, sarana untuk meraih sebuah keinginan dalam calonan itu boleh ya, asalkan niat kita tidak salah dari itu dibolehkan dengan catatan seperti yang kita bahas di episode pertama. Ini loh, barang yang saya pegang ini bukan penolong kita, bukan penolong saya, bukan penyembuh, bukan pengabul sebuah doa, bukan peraih sebuah jabatan, tapi ini hanya sebuah sarana, hanya sebuah perantara yang memberikan kesembuhan, yang memberikan lain sebagainya tadi itu hanya Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya waktunya mepet mana toh. Kita langsung ke dapur aja ya. Ternyata sudah hampir 1 jam. Yang sudah tadi ini yang kemarin, dapur laler mengeng ya. Oke, terima kasih. Dapur laler mengeng. Ini ada rician, kembang kacangnya ke atas. Ini ciri-ciri khusus laler mengeng. Nah, gunanya biasanya laler mengeng itu untuk meredam sebuah kekisruan
meredam kekisruan itu asarnya. Oke. Dan pamornya sendiri masuk di ngulit semongko. Ngulit semongko. Masuk ngulit Ingat ya, semongko. ngulit Ada pamor semongko ngulit ya. semongko. Seperti kulit Pamor semongko kulit yang semongko itu berbatik-batik, ya. tuahnya itu untuk apa ya, pergaulan. Jadi kita mudah bergaul dengan siapa saja. Oh gitu ya. Dan juga mudah untuk apa nih namanya, mencari rezeki. Iya. Terus lagi ini ada yang namanya dapur singo. Singo. Nah, Ternyata- untuk ricikan khususnya ini ada gambar singo di sini di depan. Dalam Dan dunia bersifat keris itu itu. hewan juga keluar ya. Ada singo, ada laler, Iya. ada ular, ada Ini banyak untuk- sekali kebo, nogo. Untuk apa namanya, asarnya atau tuahnya Iya. ini untuk kewibawaan. Iya, oke. Untuk kewibawaan, jadi yang menggunakan ini itu lebih dihormati, dan untuk kalau perang lebih ditakuti. Sedangkan untuk pamornya ini namanya pamor Miji Timun. Seperti ada kecil-kecil ini, Iya. lingkaran kecil ini Miji Timun. Kalau yang agak besar dan panjang ini namanya Isi ular pimun. lulut. Ular lulut ya. Kalau yang lebih Banyak besar sekali. lagi ada lingkaran-lingkaran, terus ada rentengannya itu melati rinenteng, melati renteng. Ya, bunga juga keluar ternyata Iya. para netizen. Kalau yang tidak ada rentengnya melati sinebar. Oke, gini. Narasumber, kebetulan saya sedikit penasaran. Oke, untuk para netizen kita molor sedikit ya waktunya ya. Maaf, ini gini. Kemarin sudah sempat dijelaskan. Ini juga mungkin terpakai kan? Kemarin sudah dijelaskan mulai dari rincian atau bagian-bagian keris, ada bilah, ada gonjo. Kalau nggak salah gonjo itu yang bawah ini ya. Benar sekali. Oke, kita kembali lagi ke tadi yang jadi kelangenan anak lanang jari. Corong jero kelangenan anak lanang. Tadi kalau nggak salah kurang lebih yang maaf salah, bisa pinjam yang tadi ya kak. Ini salah, beda ternyata. Oke, bisa tolong lolos. Oke, gini, ini yang saya tanyakan. Mungkin netizen juga mungkin perlu mengerti juga. Gonjo itu ternyata berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang berkelak-kelok. Terus ini juga, mohon maaf kak Ali sebagai narasumber, tolong diberitahukan kepada saya dan kepada netizen. Gonjo ini itu kan terlepas, tapi ini gonjonya mana? Kok ini tidak ada? Itu gonjonya menyatu menjadi satu. Jadi satu namanya gonjo iras. Oh berarti Gonjonya itu iras. ada yang menyatu ya? Ada yang menyatu dengan bilah. Oke. Kalau seperti ini namanya gonjo wilut. Jadi ada lekukan, terus ini panjang. Ada dua. Gonjo Wilut. wilut. Ya. Terus Gonjo kalau yang wilut. lurus seperti ini namanya gonjo wuwung, seperti desa saya. Wuwung. Yang desa asli, gonjo wuwung. Nah, ini namanya gonjo wuwung. Terus yang ini, wuwung. gonjo iras ya. Gonjo iras. Oke, untuk putranya Terus, narasumber kita, benar. ini saya ambil saja ya. Ternyata bagus ya. Dari sini itu Iya. yang gonjo ini ada namanya sendiri, Mas Nanto. Iya. Dari yang atas ini namanya sirah cecak. Das cecak ya, Das karena cecak. orang Jawa itu ada yang Ini menyebutnya das namanya cecak. gulu cecak. Gulu cecak, gulu cecak. Yang di sini gulon. ada lubang untuk tempat memasukkan pesi. pesi. Ya. Ini namanya apa ya? Wuwungan. Wuwungan. Terus yang Lobangan. belakang ada buntut cicak. Wuwungan atau lobangan ya. Ada lagi dilihat dari bawah. Dari bawah ini kalau yang kecil itu namanya apa nih ya? Kucing mati, ngucing mati. Ngucing mati. Kucing mati. Terus? Ini yang kecil. Agak ke atas lagi, agak besar lagi, namanya nyepit lontar. Yang sini tuh Nyepet lontar. Berarti seperti daun lontar yang terjepit ya. benar, nyepit lontar. Iya, Kalau iya, yang iya. sini agak tipis, Iya. agak lebar sedikit, itu namanya nyirah cecak. Nah, nyirah cecak. Iya ya, oke. Yang gonjonya besar, itu namanya cangkem kodok. Ternyata namanya unik-unik para netizen. Oke, sebelum mungkin Jadi, kita simpan saja ya. Kalau kita membahasnya terlalu banyak, waktu kita ternyata sudah molor. Untuk para netizen mohon maaf sekali. Oke, ini Satu Kak. lagi Ini ya? Kak, Oh, dua. bisa dipegang. Oh, ini masuknya dapur betok. Oh, Betok. itu maksudnya betok ya. Iya, betok gonjonya iras. Heeh. Dan untuk pamornya, nah ini pamor miring.
buntel mayat atau ada yang bilang buntel mayit. Buntel itu sesuatu untuk membuntel, untuk membungkus. Mayat itu artinya miring. Jadi buntel mayat itu buntel yang Sebentar Kak, saya menyalak sebentar. Buntel mayat, saya juga pernah dengar buntel moyot. Itu sama atau beda ya? Oh, beda. Kalau buntel mayat itu malah jarang ada di keris. Oh, Kelihatan gitu. nggak ada. Yang ada itu buntel mayat. Karena sebenarnya itu namanya buntel mayat. Oh, Tapi gitu. karena mayat dalam orang Jawa itu dikaitkan dengan mayit, nah banyak yang menyebut buntel mayat. padahal Oke, artinya sama. Buntel artinya apa itu namanya? Pembungkus, mayit itu Oke, Kak. tipis. Yang terakhir, ini Terakhir mungkin ya? agak singkat saja. Intinya, ini itu tujuannya, tuahnya, aksarnya itu untuk negatif atau untuk positif itu saja. Ini sebenarnya ini positif ya. Oh iya, tapi tolong mohon Ini maaf. rincikannya. Jadi dari bilahnya itu gandiknya Ya, itu sama Sama. bentuknya. Oke. Terus yang lebih bagus lagi panjangnya sama. sama. Kiri dan kanan, Iya. depan belakang itu sama. Ini ada buntut mimi, Heeh. rondo, ripanda, Iya, terus tengil, tengel. dan ini juga rondo. Ya. Terus gonjonya ini masuk gonjo wilut. Gonjo, Antara wilot. bentuk kanan dan kiri sama. Terus kalau gonjo yuyu rumpung itu kelihatannya juga kanan kiri sama atau gimana? Beda mas. Gonjo Bedanya? rumpung itu benjonya ngelap lintah. Oh, Jadi- kalau yuyu rumbung itu ngelap lintah. Iya. Kalau yang itu kalau nggak salah itu sepang Ini ya. masuk gonjo sepang. Jadi kerisnya bisa dikatakan dapur keris sepang. Dan Keris para sepang itu artinya satu pang. Satu Para pang. netizen jangan salah arti ya. Untuk yang sudah sering mendengar rumor-rumor yang negatif yang bertujuan ke arah kiri dari keris sepang, tolong dibenarkan, diluruskan. Keris sepang itu banyak yang dikatakan sebagai keris wayoh. Ya. iya, itu maksudnya. Kalau dalam orang dulu Iya. yang ingin mempunyai istri lebih Iya. dari satu itu carinya keris sepang. Karena terkenalnya di luar itu memang seperti itu, Kak. Keris Sebenarnya- sepang itu adalah keris wayuh. sebenarnya keris sepang itu tuahnya itu adalah keharmonisan, Ah, keselarasan. Satu Jadi pang, harmonis. sepang, satu Pang atau keharmonisan. Jadi para netizen semuanya, tolong pola pikir kalian, sepang itu bukan untuk wayoh tapi untuk keharmonisan. Keharmonisan keluarga. Jadi selain itu ini ada sekitar 8 fungsi Mas. Oke. Untuk kerohanian. Kerohani jadi antara apa itu namanya duniawi dan ukhrawi. Iya. Nah, antara jasad dan rohani ini selaras. Oke. Selaras. siap-siap. Jadi selaras antara pemikiran dan juga kebatinan. Nah, terus yang kedua apa, Kak? Untuk keharmonisan rumah tangga. Iya. Keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan ya, bukan untuk yang wayoh ya. Iya. Itu yang kedua tuh keharmonisan. Untuk Jadi Aden Dodi jangan lupa itu untuk keharmonisan bukan untuk wayoh, Mbah mungkin Tejo. ada masalah keluarga Mas Anto. Iya. Ada kalau ada masalah keluarga ini bisa untuk mengharmoniskan. Oke. Nah, yang dari kedua ya. Ketiga, Kak. Ketiga, keempat itu adalah keris untuk mempermudah mencari jodoh. Nah, Kananto ini perlu ini. Siap. Keris untuk mencari jodoh. Ayo yang jodoh-jodoh. Untuk yang ukti yang menyaksikan, untuk atau mungkin para muslimat fatayat yang menyaksikan punya anak perempuan bisa direkomendasikan kepada saya. Oke. Tapi kalau mau cari ini jarang Iya. Kananto. Iya. Sangat sulit karena sangat jarang. Oke, gini Sangat wingit. Nuwun sewu kali, mungkin 8 fungsinya tidak usah kita ulas keseluruhannya. Kita ambil beberapa sebagian. saja ya. Nah, yang Itu tadi penting sudah 3, mungkin bisa 4 disebutkan tadi sudah 4, bisa disebutkan 2 lagi. Dua lagi Mm-mm. itu yang menginginkan keturunan. Wah, Yang lama tidak subhanallah, punya ternyata anak. yang keturunan jodoh itu bisa dicari dari situ, bukan Iya. untuk wayo. Itu Oke. bukan untuk wayoh ya. Bukan Wayoh untuk itu yang wayoh. nomor terakhir. Saya tekankan lagi bukan untuk wayo, tapi salah satunya ternyata memang untuk itu. Dan juga yang kelima ya. Iya, kelima. Itu untuk keselarasan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, jadi antara pendapatan pengeluaran rezeki Menyeimbangkan antara rezeki menyeimbangkan. yang masuk dengan yang keluar ya. Oke. Masuk lagi. Oke. Jadi itu saja nanti yang 3 yang 2 ya yang Iya, simpan dulu saja, Kak. Karena yang lain ternyata untuk rahasia.
Sudah molor beberapa menit. Oke, Iya. terima kasih untuk Ini Kak baru Ali. beberapa yang lurus loh. Yang Iya. lo 1. Lo ternyata belum kita bahas ya. Yang Dari lo lo 1, 3, lo 3, lo lo 5, lo 5, 7, lo 11, 13 ya. 9, Termasuk apa corok yang lebih dari 13 ya? Kalau Wijan. Kalau Wijan ya? Kalau Wijan itu Untuk yang corok kemarin yang lebih yang dari panjang, dari 40 lebih ya. Oke, para netizen sekalian, mohon maaf sekali waktu kita ternyata tidak cukup untuk bahasan kita. Kita 2 episode ternyata yang lo belum sempat kebahas. Mungkin next time kalau ada kesempatan, ada waktu yang diberikan dari panitia dan juga ada waktu dari narasumber kita, mungkin kita bisa melanjutkan sharing-sharing mengenai memperdalam ilmu tentang dunia Tosan Aji biar kita tidak melenceng dari akidah Islam dan juga dari kebudayaan. Karena Tosan Aji sendiri itu adalah budaya Jawa, bukan sebuah hal syirik. Oke, itu saja. Saya Nanto sebagai pembawa acara. Sebelum saya tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut buka puasa.